menyaksikan untuk menyambut. Ya, selamat malam pemirsa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Terkini dalam rangka pelantikan Dewan Pengurus Pimpinan Nasional Pradi Profesional periode 2026-2023. Adapun sebelumnya juga Ketua Umum Pradi Profesional Haris Arthur Haidar juga sempat menegaskan bahwa organisasi ini hadir bukan sebagai kompetitor bagi organisasi advokat lain, tapi juga untuk menjawab kegelisahan terkait menurunnya kepercayaan publik, fragmentasi organisasi, serta mengembalikan marwah advokat sebagai profesi yang mulia yang berbasis mutu, etika, dan karakter. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Terkini. Berikut. Izinkan saya tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban acara ini, melainkan juga ingin mengantarkan sebuah makna kepada saudara-saudara yang akan dilantik pada malam hari ini tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada momentum malam hari ini. Pelantikan bukan sekedar seremoni. Ini adalah titik di mana sejarah mulai ditulis. Setelah dilantik nanti, setelah kami hantar Anda semua dilantik, Anda tidak berdiri di ruang hampa, melainkan Anda semua berdiri di atas nilai-nilai bangsa dan konstitusi negara. Saat saya diberi kepercayaan untuk mengawal amanah besar ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa organisasi ini bukan sekedar gagasan cerdas. Ia diakui, ia disahkan, dan ia dilindungi oleh negara. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita saksikan pada malam hari ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa hukum. Ini adalah peristiwa etik. Dan ini adalah peristiwa sejarah. Maka saya mengingatkan dengan sungguh-sungguh, legalitas memberikan kekuatan kepada kita semua. Etika memberikan kehormatan. Tanpa etika, kekuasaan kehilangan arah. Tanpa integritas, jabatan kehilangan makna. Hari ini, saudara nanti tidak hanya kami hantar untuk dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus, namun saudara akan diikat oleh hukum, diuji oleh etika, dan akan dinilai oleh sejarah. Maka jagalah jabatan itu. Bukan karena dia tinggi, tetapi karena dia mulia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Bambang Heri SHMH PhD atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita sudah kehadiran Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yaritz SH MHum yang bergabung melalui kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan dan sama-sama kita banggakan, baik para pejabat di lingkungan yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Ada beberapa yang saya lihat hadir di sini juga ada Bapak Menteri Kesehatan, kemudian Wakil Menteri PAN RB, ada Ketua KPK, kemudian ada
Kepala BPKP, kemudian ada Dirjen AHU, dan tentunya para pengurus pradi profesional yang berbahagia yang sebentar lagi akan dilantik atau dikukuhkan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa profesi yang Bapak Ibu geluti adalah officium nobile atau profesi yang suci. Mengapa pengacara itu menjadi profesi yang suci atau advokat menjadi profesi yang suci? Karena sesungguhnya advokat itu memegang 3 peranan penting. Yang pertama adalah dia melakukan pendidikan hukum atau legal education. Yang kedua, dia memberikan konsultasi hukum. Dan yang ketiga, dia memberikan pembelaan terhadap orang yang meminta bantuannya ketika berada dalam masalah hukum. Dalam konteks yang demikian, oleh karena itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, advokat diberi peran yang cukup sentral dan disebutkan secara ekspresi verbis dalam pasal 2 KUHP kita bahwa sistem peradilan pidana terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang menitik beratkan atau menekankan fungsi penyidikan pada Polri, kemudian penuntutan pada kejaksaan, hakim pada pengadilan, dan advokat yang bertugas untuk mendudukan suatu perkara secara profesional dan proporsional, serta pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina narapidana dan terpidana. Mengapa kami harus menuangkan pasal ini secara ekspresi verbis di dalam pasal 2 KUHP? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa agar tidak terjadi ego sektoral di antara aparat penegak hukum. Yang kedua, bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, para aparat penegak hukum harus saling bersinergi dan berkolaborasi serta koordinasi untuk menciptakan hukum yang berkeadilan. Dan yang ketiga, sesungguhnya pancawangsa aparat penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan, kemudian hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan memiliki kedudukan yang equal dalam pengertian bahwa yang terjadi adalah koordinasi horizontal dan bukan koordinasi vertikal, karena di antara aparat penegak hukum tidak ada satu yang merupakan subordinat dari yang lain. Tentunya di dalam KUHP yang baru, peran advokat ini mengapa menjadi sangat sentral, karena pemerintah dan DPR bersepakat ketika membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa kita telah berorientasi pada due process of law. Due process of law ini menekankan 2 hal yang harus kita pegang bersama, bahwa hukum acara pidana itu harus menjamin hak-hak asasi manusia, dan yang kedua, harus dipastikan bahwa aparat penegak hukum harus melaksanakan ketentuan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang di dalam KUHP. Ketika berbicara mengenai KUHP, maka di sini kita akan dihadapkan pada 2 sisi. Di satu sisi bahwa memang hukum acara pidana itu selalu dibangun dalam perspektif aparat penegak hukum, atau yang dikenal dengan istilah partisipan approach. Di situ berdasarkan doktrin Ius Punendi bahwa hak negara untuk melakukan proses, kemudian menuntut, menghukum dan melaksanakan pidana. Namun di sisi lain bahwa harus ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, artinya untuk mencegah jangan sampai ada tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu mengapa sehingga di satu sisi apa yang menjadi fungsi kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim itu dituangkan secara detail, bukan berarti memperluas atau memperbesar kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, tetapi semata-mata aparat penegak hukum itu haram hukumnya untuk melakukan tindakan di luar dari apa yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena memiliki sifat keresmian yang berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Di sisi lain, bahwa perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, peran advokat itu menjadi sentral.
Mengapa peran advokat itu menjadi sentra, dan ini dituangkan di dalam KUHP bahwa advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua termasuk kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan orang sakit. Mengapa peran serta advokat itu atau peran serta advokat ini disederajatkan dan kemudian dititik beratkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu, karena dialah yang melakukan pembelaan. Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam konteks hukum dikenal dengan istilah informandum et informandum, artinya dengan berdasarkan keberatan dari advokat yang itu dituliskan dalam berita acara pemeriksaan akan memberikan gambaran yang objektif bagi hakim pada saat mengadili perkara. Di sisi lain, saya kira dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman advokat, ada yang harus diperbaiki dari organisasi advokat, dan undang-undang advokat sudah menjadi prolegnas yang mudah-mudahan pada tahun 2026 ini akan mulai pembahasan. Mengapa harus dilakukan perbaikan? Karena kita tahu persis bila dibandingkan dengan profesi hukum lainnya seperti polisi, kemudian jaksa dan hakim, memang ini ada perbedaan prinsip. Diakui atau tidak, saudara-saudara bisa bayangkan seorang polisi untuk dia menyidik suatu perkara, dia membutuhkan pendidikan 4 tahun di akademi kepolisian. Demikian juga seorang jaksa ketika dia akan melakukan profesi tugas sebagai seorang penuntut umum, itu ada pendidikan tersendiri, kurang lebih 6 bulan. Apalagi hakim, dia membutuhkan setiap calon hakim yang akan memegang palu itu dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk pendidikan hakim. Artinya kalau kita lihat kondisi ini terbalik dengan menjadi seorang advokat. Advokat ini dibalik. Jadi ada yang namanya PKPA itu hanya 6 minggu. Saya katakan hanya 6 minggu. Kemudian dia bisa mendapatkan izin sebagai seorang advokat. Bandingkan. Jadi dia pendidikan dulu baru kemudian ada tes menjadi advokat. Ini terbalik. Kalau polisi, jaksa, hakim itu diterima sebagai polisi, diterima sebagai jaksa, diterima sebagai hakim, baru kemudian ada pendidikan. Ini yang harus kita perbaiki bersama terkait pola rekrutmen. Dan yang kedua, terkait organisasi advokat ini memang menjadi perhatian kita bersama, bahwa lebih dari satu organisasi profesi, menurut saya pribadi, sekali lagi pribadi, tidak menjadi masalah. Tetapi ada 2 hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah pola rekrutmen itu harus sama. Mohon maaf saya harus mengatakan menjadi advokat di Indonesia kan sangat gampang, sangat mudah. Ini berbeda dengan profesi hukum lainnya. Dan yang kedua, yang mungkin tidak mengenakan juga bagi advokat, ini penegakan kode etik tidak serentak. Penegakan kode etik itu harus menjadi satu, berapapun organisasi profesi advokat. Jangan sampai kejadian dipecat dari satu organisasi lalu dia masuk kepada organisasi yang lain. Ini kan tidak pernah terjadi pada profesi polisi, jaksa maupun hakim. Kalau melakukan pelanggaran etik dan kemudian dipecat dari kesatuan, ya sudah. Sampai akhir hayat tidak akan masuk lagi ke profesi itu. Ini berbeda dengan advokat. Jadi begitu ada yang dipecat dari satu organisasi advokat karena melanggar etik, dia pindah ke organisasi yang lain. Ini meruntuhkan marwah advokat sebagai officium nobile, sebagai profesi yang suci. Saya kira Bapak Ibu itu yang ingin saya sampaikan sebagai suatu catatan bagi advokat, khususnya adalah advokat peradi profesional, dan saya yakin dan percaya bahwa ke depan profesi ini akan kita tata jauh lebih baik, sehingga fungsi sentra sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan keseimbangan untuk perlindungan individu terhadap kewenangan aparat penegak hukum ini bisa seimbang dengan kewenangan aparat penegak hukum yang memang diatur secara rinci di dalam hukum acara pidana. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hiarij atas
sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Bapak Setio Budianto. Kami silakan. Baik, terima kasih. Agak kaget sebenarnya. Statusnya undangan, kemudian tadi saya berharap Pak Yohanes Tanak yang akan menyampaikan sambutan, tiba-tiba ada saya. Apalah, pantang menyerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati terutama Ketua Umum Peradi Profesional, Profesor Haris Artur, saudara saya juga, luar biasa, bersama Nyonya pastinya. Kemudian yang saya hormati ada Habib dari Komisi 3 ini luar biasa sudah berkenan hadir juga. Assalamualaikum, selamat malam. Kemudian ada Wakil Menteri dari Kesehatan, dari tadi kita dengar sama-sama dari Kementerian Hukum, ada senior saya Pak Purwadi, banyak ada Pak Ateh, Kepala PPKP, kemudian Pak Yohanes Tanak, dan Bapak Ibu semuanya, Ketua Dewan Pembina, Peradi Profesional, seluruh pengurus dan terutama pengurus yang akan dilantik dan juga seluruh anggota Peradi Profesional yang tadi saya diinfo jumlahnya hampir 1.000. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu demi satu, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dalam pelaksanaan kegiatan malam ini. Baik, sebelumnya saya menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, malam ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang sangat luar biasa ini. Acaranya pelantikan pengurus Peradi. Ada embel-embelnya profesional. Nah, embel-embel itu sebetulnya yang membuat saya agak ngeper. Karena ada profesionalnya, pasti pesertanya semua atau anggotanya ini profesor semua ini. Gitu. Ketuanya profesor, kemudian Dewan Pembinanya juga profesor. Tadi yang membacakan laporan aja itu Profesor Bambang Heri. Gitu. Jadi dari depan sampai belakang saya yakin guru besar semua ini. Nah, sedangkan yang di sini ini guru kecil aja enggak. Ya, orang kecil aja yang berdiri depan ini. Jadi Peradi Profesional sebagai organisasi advokat yang baru, yang terbentuk, tapi kemudian dengan jumlah anggota yang cukup banyak, saya kira adalah sebuah kebanggaan khususnya bagi Ketua Umum, ya, yang bisa merekrut begitu banyak, ya. Ini tinggal pelaksanaannya. Nah, kalau tinggal pelaksanaannya, sebenarnya sudah selesai kalau kita semua anggota Peradi Profesional itu yang pertama menjalankan atau mempedomani apa yang sudah tertulis dalam Videotron ini. Bermutu, beretika, berkarakter. Kemudian tadi yang kedua, yang sudah dinyanyikan oleh semua anggota Peradi Profesional. Jadi kalau lagu itu tiap pagi Bapak Ibu nyanyikan, sambil mandi, ya, atau sambil mau beraktivitas, maka selesai sudah. Karena apa? Di dalam lagu tadi, Mars tadi itu, banyak sekali, ya, aturan-aturan, batasan-batasan yang membuat pelaksanaan tugas, ya, pada saat tadi yang disebutkan oleh Prof. Edi Heri, mendampingi, konsultasi, kemudian melayani dan lain terhadap kliennya, itu bisa dilaksanakan secara beretika, bermartabat. Karena kuncinya sebenarnya etika. Ya.
kita paham tentang aturan, kita paham tentang ketentuan, tapi kalau kemudian etikanya tidak ada, maka semuanya menjadi luntur. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan masalah integritas. Integritas ini nggak ada sekolahnya, meskipun sekarang sudah mulai banyak ya kegiatan-kegiatan, ada pendidikan, ada pelatihan yang disisipi dengan materi-materi tentang integritas. Nah, mudah-mudahan nanti juga Ketua Umum bisa menyempatkan ada kegiatan-kegiatan tertentu, materi tentang integritas juga bisa diberikan. Apalagi kita sama-sama sebagai bagian aparat penegak hukum. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa mungkin tadi sudah sedikit banyak disinggung juga sama Prof. Edi, bahwa sekarang ini dengan adanya KUHAP baru, banyak memberikan ruang yang lebih luas, ruang lingkup yang justru porsinya kepada advokat itu lebih banyak. Ya. Dari mulai pemeriksaan saksi pun sudah boleh didampingi oleh advokat. Ya, artinya ini ada reformasi hukum yang lebih bagus dalam rangka menjaga dan mengedepankan hak asasi manusia. Mari kita sama-sama jaga untuk bisa menciptakan proses penegakan hukum yang baik, ya, yang bermartabat, dan tentunya ini semuanya untuk kehormatan bagi seluruhnya. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Ucapan selamat khususnya kepada pengurus yang akan dilantik. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya sehat walafiat, dan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua KPK Bapak Setio Budianto. Luar biasa Pak Setio Budianto, meskipun datang malam hari ini sebagai undangan, tetapi ketika dikasih podium Pak, semuanya tanpa skrip, improvisasi Pak ya, sesuai dengan slogan KPK Pak ya, sudah berani, hebat. Tepuk tangan dong Bapak Ibu boleh, para pengurus pradi profesional untuk Ketua KPK kita yang hadir malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dewan Pendiri Pengurus Pradi Profesional. Untuk itu kami mengundang kepada 3 Dewan Pendiri untuk berkenan naik ke atas panggung. Yang kami hormati Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SH MHum. Profesor Dr. Haji Abdul Latif SH MHum. Profesor Dr. Haris Arthur Haidar SH MH. Kepada Dewan Pendiri kami persilakan untuk sama-sama melangkah ke atas panggung. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas acara yang luar biasa. Saya katakan ini luar biasa karena seluruh bagian undangan yang kita kirimkan melebihi kapasitas tempat yang disediakan. Ini adalah kerja keras dari semua anggota yang sudah naik kelas ya. Ini para advokat yang sudah naik kelas ini Pak, ini sekarang ini. Ya, baiklah. Dengan tidak bermaksud melakukan euforia terhadap acara ini, saya ingin menyampaikan landasan konstruksi berpikir terhadap kelahiran dari pradi profesional. Sebelum saya sampaikan, saya tidak menyapa satu persatu, tapi yang pasti saya memberikan kehormatan yang sangat di atas 3 para pendiri, di hadapan saudara-saudara sekalian, para hadirin, penguasa dari ketiga kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang hadir merestui acara kami, dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang hadir ini akan mendapat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa.
Baiklah saudara-saudara, pidato pendiri ini saya beri judul Dari Kegelisahan Menuju Tanggung Jawab Profesi. Kehadiran profesional bukan dari kemenangan, melainkan dari kegelisahan. Bukan dari klaim kebenaran, melainkan dari kesadaran akan jarak yang kian melebar antara profesi advokat sebagaimana yang dicita-citakan dalam praktek advokat sebagaimana yang dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Eksistensi kehadirannya tidak juga sebagai organisasi baru, tetapi ia hadir untuk dapat mendokumentasikan sebuah niat awal, niat untuk mengembalikan makna profesi advokat sebagai officium nobile. Jabatan mulia yang bertumpu pada mutu, kompetensi dan integritas sebagai perwujudan tanggung jawab kepada publik. Saudara-saudara sekalian, dalam 2 dekade terakhir, dalam pengamatan kami, profesi advokat di Indonesia saat ini mengalami paradoks yang sulit diabaikan. Di satu sisi, jumlah advokat meningkat pesat yang dilahirkan dari berbagai organisasi advokat, dan akses terhadap profesi advokat semakin terbuka. Namun di sisi lain, profesionalisme, disiplin etik, dan kepercayaan publik justru mengalami erosi. Advokat kerap direduksi menjadi sekedar penyedia jasa hukum, bahkan tidak jarang terperangkap dalam logika pasar, politik atau kekuasaan yang mengaburkan fungsi utamanya. Sebagai penjaga rasionalitas hukum dan keadilan prosedural, kami sebagai pendiri berangkat dari keyakinan yang sederhana namun mendasar. Krisis profesi tidak dapat diselesaikan hanya dengan seruan moral individual. Ia adalah persoalan desain kelembagaan. Tanpa standar yang jelas, sistem etik yang bekerja, mekanisme pengembangan kompetensi yang terukur, dan orientasi tanggung jawab publik yang konsisten, profesi advokat akan terus terjebak dalam siklus degradasi yang berulang-ulang. Di titik inilah pradi profesional dimaknai bukan sebagai reaksi politik, bukan pula sebagai upaya memperbanyak organisasi, melainkan sebagai ikhtiar institusional untuk memperbaiki makna profesi dalam dirinya sendiri. Saya ulangi kembali, dalam dirinya sendiri. Fenomena yang terjadi dalam aktivitas advokat, kemudian proses reflektif tersebut itulah yang mengguncang hati, lalu menimbulkan berbagai kegelisahan intelektual dari para inisiator, sehingga dilahirkan perumusan gagasan dasar hingga manifestasi komitmen yang dituangkan dalam deklarasi dan manifesto profesi advokat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pikiran-pikiran dan kegelisahan inisiator yang telah kami tuangkan pada 2 terbitan buku menjadi pengingat bahwa setiap organisasi profesi akan diuji oleh waktu. Ide yang baik dapat kehilangan maknanya jika tidak terpelihara dan dijaga. Kami pun dapat memastikan prinsip yang luhur dapat menjadi slogan-slogan kosong jika tidak diinstitusionalkan. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen final, melainkan sebagai pengingat niat awal, sebuah moral kompas yang kelak dapat digunakan untuk mengukur apakah langkah-langkah yang diambil masih setia pada tujuan officium nobile. Saudara-saudara yang kami hormati, semoga sambutan ini tidak bermakna sebagai euforia, melainkan dengan kesediaan untuk bertanya, sudah sejauh mana kita memikul tanggung jawab profesi yang kita emban hingga saat hari ini. Demikian saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan momen yang sangat istimewa pada malam hari ini. Para Dewan Pendiri sudah mengenakan kalung. Nanti kita akan menyaksikan perpindahan kalung dan langsung akan disematkan dari Dewan Pendiri kepada Ketua Umum kita bersama, hadirin sekalian. Hadirin, ini adalah prosesi legitimasi dari Dewan Pendiri kepada Ketua Umum. Sekali lagi, Dewan Pendiri bukan hanya sekumpulan nama, tapi merupakan sosok yang membawa visi, harapan, dan semangat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Dari tangan mereka lah nilai arah dan cita-cita besar organisasi ini akan terus dijaga dan diwariskan. Semua bersatu solid kita dukung Profesor Dr. Haris Arthur Haidar, SH.MH. Kita saksikan bersama sebuah amanah langkah awal yang akan menjadi fondasi perjalanan panjang ke depan Pradi Profesional. Hadirin, telah kita saksikan bersama tampuk kepemimpinan dari Dewan Pendiri yang telah menunjuk Ketua Umum Profesor Dr. Haris Arthur Haidar, SH.MH. Hadirin yang berbahagia, langsung kita akan saksikan inilah acara inti pada malam hari ini. Prosesi pelantikan. Kami mohon semua hadirin kita bisa semuanya berdiri. Kita saksikan inilah prosesi pelantikan pengurus Pradi Profesional periode 2026-2031. Bermutu, beretika, berkarakter. Hadirin, inilah dia para Dewan Pembina. Sebagai Ketua, Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SH.MH. Profesor Dr. Sidarta SH.MH. Dr. Gigi Haji Mustar Putrajaya SH. Profesor Teguh Prasetyo SH. Dr. Rika Diah Pitaloka. Anggota Dr. Lukas SH CNMH. Muhammad Adnan Yasin SH.MH. Dewan Kehormatan Ketua Profesor Dr. Abdul Latif SH.MH. Anggota Ahmad Riyad UB PhD. Agus Riswanto SH.MH. Dewan Penasehat Ketua Profesor Dr. Heru Susetio SH LLM MSI MAG PhD. Wakil Ketua Dr. Insinyur HAA Lanyala Mahmud Mataliti MHP. Abdullah Azwar Anas SPD SS MSI. Profesor Elza Syarif. Sekretaris Dr. Nurwidiatmo SH.MH. Anggota Erwin Siregar SH.MH. Dr. Taswem Tarif SH.MH. Agus Budiarto SH.MH. Profesor Dr. Aidir Amin Daud SH.MH. Profesor Dr. Muhadar SH.MSI. Dr. Andes Agus Rasmanto. Arifiah Mulia Siregar SH.MH. Dewan Pengawas Ketua Dr. Adi Warman SH.MH. Anggota Dr. Mariano SH.MH. Ade Irfan Pulungan SH. Mangihut Sinaga SH.MH. Muhammad Ismak SH.MH. Dewan Pakar Ketua Profesor Firdaus Ali PhD. Wakil Ketua Profesor Amzulian Rifai SH LLM PhD. Profesor Dr. Yudi Krisnandi SEMA. Profesor Dr. Ari Ginanjar SH.MH. Profesor Dr. Tumanggor SH.MH. Sekretaris Profesor Dr. Rizal Edi Halim SEMA. Anggota Profesor Dr. Pujiono Suwandi SH.MH. Profesor Dr. Suryo Hapsoro Triutomo PhD. Profesor Amir Santoso PhD. Profesor Agus Setio Budi PhD. Profesor Dr. Aris Mukti MM. Dr. Ahmad Sofyan SH.MH.
Dr. Every John Lee, SH, MH, MKN. Dr. Kaharudin, SAG, MHum. Dr. Bakhtiar, SH, MH, MSI. Dr. Zulkifli Nur, SH, MKN, MH. Dr. Kresna Menon, SH, MH. Dr. Adnan Purica Iksan, SH, MH. Taufik Hidayat, SH, MH. Abu Bakar Al-Habsi, SE. Budi Setiarso, SPMM. Haji Muhammad Syaifuddin, ST. Abdul Karim, SE. Insinyur Sudarminto. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Profesor Dr. Haris Arthur Haidar, SHMH. Wakil Ketua Umum 1, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHMHum. Profesor Dr. Haji Dosi Iskandar Prasetyo, SHMH. Profesor Dr. Mulyadi, SE, SHMM, MHCTL. Profesor Dr. Siti Nur Aziza, SHMH. Profesor Dr. Bambang Heri, SH, MH, PhD. Dr. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, SHMH. Dr. Wahyudo Indrajit, SHMH. Dr. Michelle B. Ahmad, SHMH. Dr. Fahmi Hafid Bashmit, SHMHum. Dr. Hendra Dinata, SHMH. Dr. Krisna Murti, SHMH. Dr. Dedi Ardian Prasetyo, SHLLM. Dr. Bahren, SHMH. Dr. Risma Situmorang, SHMH. Dr. Takyudin Kadir, SHMH. Dr. Megawati Prabowo, SHMH, MKN. Dr. Kristiawanto, SHMH. H. Martin Erwan, SHMH. Joe Wendy Sutoyo, SHMH. Mary Girsang, SHMH. Andriansyah Tia Warman, K, SHMH. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Yuhelson, SHMH, MKN. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Ogan Muhammad Hasibuan, SHMH. Dr. Ani Purwati, SHMH. Dr. Ferry Henry, SHMKN. Dr. Sukriyanto, SHMH. Dr. Tasrif M. Saleh, SHMH. Dr. Hayu Sukma Dewi, SHMKN. Dr. Ahmad Fitrian, SHMH. Dr. Nur Hakim, SHMH. Dr. Erik Prabualdi, SHMH. Dr. Haji Dedi Junaidi, IMD SE, SHMH, CLA, MCE. Dr. Neti Siagian, SHMH. Dr. Mustaqim, SHMH. Dr. Dani Sintara, SHMH. Dr. Adi Kurnia Setiadi, SHMH. Dr. Baso Fakhrudin, SHMH. Dr. Mapa Janci Ridwan Saleh, SH. Jeskonia Siahaan, SHLLM. Muhammad Joni, SHMH. J. Edwin Manurung, SHMH-MM. Zainul Amri, SHMH. Wahyu Baskoro, SHMH. Dedi Setiadi, SHLM. Hasbi Setiawan, SHMKN. Ruth Mora, SH. Hadirin, inilah kepada seluruh bendahara umum dan wakil bendahara umum, bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, bidang pengembangan advokat muda, bidang kajian hukum dan perundang-undangan, bidang kerjasama antar lembaga, bidang publikasi dan hubungan masyarakat, bidang acara dan protokoler, bidang pendidikan khusus profesi advokat dan pendidikan profesi advokat, sertifikasi dan kerjasama universitas, bidang kesenian, olahraga, dan sosial. Bidang perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas, bidang pengangkatan advokat dan magang, bidang pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi profesi, dan bidang pembelaan organisasi.
bidang advokat asing pengawasan dan rekomendasi, bidang pembelaan profesi advokat, bidang pengawasan dan etika, bidang hubungan internasional, bidang kesehatan dan kerohanian, bidang pengembangan usaha, dan bidang jurnal ilmiah, informasi dan teknologi, bidang bantuan hukum. Hadirin, inilah dia seluruh pengurus pradi profesional. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional masa bakti tahun 2026 tahun 2031 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Profesional Profesor Dr. Haris Arthur Haidar SH MH. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pengurus, saya harap dapat mendengarkan dengan hikmah kata-kata pelantikan yang saya ucapkan. Tapi sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara menjadi pengurus? Baik, terima kasih. Kalau demikian, dengarkan kata-kata yang saya sampaikan. Saya selaku Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2026 di Jakarta, saya melantik personil pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional masa bakti tahun 2026 hingga 2031. Saya berharap saudara-saudara dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dapat melaksanakan semua amanah sesuai tupoksi pengurus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua hadirin sekalian. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Haris Arthur Haidar SH.MH bisa bergabung bersama dengan para pengurus pradi profesional. Kita abadikan momen yang sangat istimewa pada malam hari ini. Kami juga mengundang seluruh ketua Dewan Pembina dan juga Dewan Pendiri bisa ikut bergabung ke atas panggung Bapak Ibu. Kami persilakan kepada seluruh Dewan Pendiri. Kami persilakan Bapak. Kita akan saksikan bersama momen yang sangat luar biasa malam hari ini. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031 baru saja kita laksanakan. Tepuk tangannya hadirin sekalian yang meriah untuk para pengurus yang tentunya amanah, solid, akan berkontribusi nyata demi tanah air. Dan tentunya inilah dia para pengurus pradi profesional yang bermutu, beretika dan berkarakter. Untuk kepengurusan dari tahun 2026 hingga tahun 2031. Pelantikan pengurus pradi profesional malam hari ini juga disaksikan langsung dari berbagai lembaga negara yang bergabung bersama kita. Ada KPK, ada Kejaksaan, ada DPD, DPR, semuanya lengkap, bahkan 21 kampus universitas di tanah air juga bergabung ya Tia. Dan tentunya juga disaksikan oleh 271 juta lebih masyarakat di seluruh Indonesia yang disiarkan secara langsung. Izin boleh lihat kamera agar pandangannya kompak, boleh lihat kamera yang paling tengah pada hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi boleh berikan gestur untuk pengurus pradi profesional dengan angka jari telunjuk dan juga jari
jempol. Yang di belakang boleh lebih diangkat lagi tangannya, yang di belakang. Agar terlihat. Baik, pada hitungan 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pengurus Pradi Profesional tahun 2026 hingga tahun 2031. Kami persilakan kepada seluruh pengurus Pradi Profesional bisa kembali ke tempatnya masing-masing, hadirin sekalian. Baru saja kita saksikan inilah sebuah prosesi legitimasi lahirnya sebuah amanah, langkah awal yang akan menjadi fondasi perjalanan panjang ke depan Pradi Profesional pengurus periode 2026-2031. Hadirin, sekali lagi kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk Anda karena selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Ketua Umum Pradi Profesional tahun 2026 hingga tahun 2031. Setelah tadi kita ikrarkan bersama-sama untuk masa bakti dari para pengurus Pradi Profesional bermutu, beretika, dan berkarakter. Dan ini merupakan Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode tahun 2026 tahun 2031. Malam yang luar biasa malam hari ini karena dari latar belakang teman-teman di Pradi Profesional banyak guru besar, profesor, mereka yang sudah berdedikasi tinggi di bidang hukum dan kontribusinya untuk masyarakat begitu dirasakan, hadirin sekalian. Kami persilakan kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempatnya masing-masing karena kita akan langsung beranjak ke periode, ke acara berikutnya, hadirin sekalian. Hadirin, langsung saja bersama-sama kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum Pradi Profesional. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh pengurus Pradi Profesional untuk periode tahun 2026 hingga tahun 2031 untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Kita akan beranjak ke sesi berikutnya karena momentum malam hari ini bukan sekedar seremonial tetapi sebuah langkah baru menuju amanah, dedikasi dan pengabdian profesional keluarga besar Pradi Profesional. Hadirin, kita sambut. Inilah dia, Ketua Umum Pradi Profesional, Profesor Dr. Haris Arthur Haidar, SH, MH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin, saya tidak dapat menyebut satu persatu karena undangan untuk lembaga hanya 20, tapi yang hadir lebih dari 100. Ini membuktikan Pradi Profesional tidak perlu diragukan lagi keberadaannya. Yang saya hormati para menteri dan pejabat negara yang hadir. Yang saya hormati para pemimpin lembaga negara, unsur penegak hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan seluruh aparat penegak hukum yang saya muliakan. Guru besar, karena yang hadir hari ini ada 45 rektor seluruh Indonesia beserta dekan.
para akademisi dan tokoh nasional, dan rekan-rekan advokat dari seluruh Indonesia. Para pengurus Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Daerah yang hadir ada 30 daerah yang telah terbentuk. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada hari yang bersejarah ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional, disebut juga Pradi Profesional atau Pradi Prop, masa bakti 2026 hingga 2031. Pada malam hari ini, sungguh kita tidak hanya menghadiri sebuah acara seremonial. Kita sedang menyaksikan lahir dan diteguhkannya sebuah gerakan moral, institusi, profesi, hukum yang membawa harapan, tanggung jawab, sekaligus arah bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Pradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Pradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan secara tegas dan terbuka bahwa Pradi Profesional telah memperoleh pengesahan resmi dari negara melalui keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan nomor AHU 000086 AH0107 tahun 2026 tentang pengesahan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang keraguan. Pradi Profesional adalah organisasi yang sah secara hukum, memiliki legitimasi yang kuat, serta berdiri di atas landasan konstitusional yang jelas. Karena organisasi profesi tidak akan dihormati hanya karena akta pendiriannya. Organisasi profesi akan dihormati karena kualitas pengabdiannya, bukan sekedar karena struktur organisasinya, tetapi karena integritas orang-orang yang menjalankannya. Hadirin yang saya muliakan, Pradi Profesional dibangun dengan 3 fondasi besar: profesionalisme, integritas, dan keberanian melakukan perubahan. Advokat masa depan tidak cukup hanya memahami teori hukum, ia harus memahami perubahan dunia. Karena itu, organisasi advokat tidak boleh berjalan di tempat. Kita harus berani membangun standar baru, berani melakukan pembaruan, dan berani menghadirkan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Pradi Profesional juga tidak boleh menjadi organisasi yang hanya sibuk dengan seremoni. Organisasi ini harus menjadi tempat intelektual dan pusat lahirnya gagasan besar reformasi hukum menuju Indonesia yang bermartabat.
Kita ingin advokat hadir di tengah masyarakat, membela rakyat kecil, mengawal demokrasi, dan menjadi keadilan bangsa. Saya memahami bahwa mendirikan organisasi baru itu bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ingat, sejarah selalu ditulis oleh orang-orang yang berani memulainya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Balaslah dengan karya, kualitas, dan integritas. Kedepan, Pradi Profesional akan fokus pada reformasi pendidikan advokat, digitalisasi organisasi, bantuan hukum nasional, penguatan etika profesi, dan pembangunan advokat Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Hadirin yang saya cintai, dalam waktu yang relatif singkat, hanya 1 bulan, Pradi Profesional telah membuktikan bahwa organisasi ini bukan sekedar konsep. Ini adalah gerakan nyata. Hari ini, kami telah membentuk kepengurusan di 30 provinsi di Indonesia. Kami telah menjalin kerjasama dengan 47 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Itu masih 1 bulan, saudara-saudara sekalian. Tunggu 3 bulan ke depan, insya Allah mencapai 100. Kami telah bersinergi dengan 8 kementerian, serta bekerja sama dengan 2 institusi perbankan untuk Pradi Profesional. Pencapaian ini bukan hanya tentang angka. Di balik semua itu, terdapat kepercayaan, harapan, dan keyakinan bahwa organisasi ini mampu menjadi bagian dari solusi bagi masa depan profesi advokat Indonesia. Salah satu fokus utama kita adalah pembaruan sistem pendidikan advokat. Kita menyadari bahwa dalam praktiknya, pendidikan advokat masih menghadapi berbagai tantangan di beberapa tempat. Pendidikan masih terlalu teoritis, terlalu administratif, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktik hukum modern. Padahal, profesi advokat bukan hanya profesi ilmu pengetahuan, ia adalah profesi tanggung jawab moral. Karena itu, Pradi Profesional menghadirkan program pendidikan advokat atau PPA. Ini bukan sekedar perubahan istilah, ini adalah reformasi pendekatan. Jadi kedepannya kita tidak akan menggunakan PKPA lagi, tapi kita akan menggunakan PPA, pendidikan profesi advokat. Sebagaimana kita ketahui, notaris pun pendidikan profesi advokat, tetapi mereka tidak tempuh dengan 2 hari. Ya, kalau PKPA kata orang tempat mencari duit bagi para organisasi advokat. Tapi kalau untuk Pradi Profesional bukan tempat mencari duit, tetapi untuk membangun advokat Indonesia. Maka tugas kita bukan hanya mencetak advokat yang pandai berbicara di ruang sidang, tetapi advokat yang mampu menjaga kehormatan profesi, menjaga nurani hukum, dan menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Bangsa ini membutuhkan figur hukum yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian moral, berani menjaga independensi, berani menjaga integritas, dan berani berdiri di atas prinsip. Bahkan ketika itu tidak mudah, karena hukum akan kehilangan maknanya apabila dijalankan tanpa moralitas, dan profesi advokat akan kehilangan kehormatannya apabila dijalankan tanpa etika. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh pengurus yang
baru dilantik, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Pelantikan sejatinya bukan sekedar formalitas simbolik. Namun ada makna yang secara Ya, pemirsa, baru saja Anda menyaksikan rangkaian pelantikan kepengurusan pradi profesional periode 2026-2031 yang berlangsung hikmat dan penuh semangat pembaruan. Adapun momentum ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kepengurusan yang tidak hanya profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga hadir memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dengan pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan besar harapan agar semakin solid, adaptif, menghadapi tantangan zaman, serta mampu menjaga marwah profesional profesi hukum di tengah dinamika nasional. Tetap bersama Indonesia Terkini. Sampai jumpa lagi.